Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Hadi Sutisna. NIM saya 39122700003. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan untuk UTS mata kuliah Inovasi SI dan Teknologi. Nah, prodi saya adalah Sistem Informasi. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan dengan judul Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi Sistem Pendidikan. Apa itu sistem informasi pendidikan? Sistem informasi pendidikan adalah kumpulan data, informasi, teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan, di mana sistem ini dapat mencakup berbagai elemen seperti administrasi sekolah, pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Contohnya dari inovasi sistem informasi pendidikan apa aja? Nah, di sini saya akan mencontohkan ya, salah satunya adalah Learning Management System, yaitu biasa disebut dengan LMS. Apa itu LMS? LMS adalah platform digital yang digunakan untuk mengolah, menyajikan, dan memantau pembelajaran secara online, di mana siswa dapat mengakses materi, tugas, dan juga ujian melalui platform. Sementara guru dapat memberikan umpan balik dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Adapun contoh LMS yang sering digunakan pada kelas virtual adalah biasanya yaitu Google Classroom, Sology, Edmodo, Moodle, dan lain sebagainya. Banyak pokoknya contohnya. Contoh lainnya yaitu Digital Assessment System. Digital Assessment System atau DAS ini adalah sistem penilaian digital yang memungkinkan pengguna teknologi untuk mempermudah proses penilaian. Misalnya, guru dapat membuat ujian online yang otomatis dinilai oleh sistem, sehingga dapat mempercepat proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa. Nah, contoh asesmennya nanti saya akan berikan di slide terakhir ya. Ini teknologi terkait pendidikan. Di sini ada contohnya yaitu VR, yaitu Virtual Real Technology, di mana VR ini memungkinkan siswa untuk memasuki lingkungan pembelajaran yang lebih realistis atau interaktif. Nah, misalkan siswa dapat melakukan kunjungan ke tempat-tempat sejarah ataupun pergi keluar angkasa secara virtual. Nah, di mana dia tidak langsung mengunjungi tapi menggunakan sistem virtual gitu. Yang selanjutnya yaitu augmented reality atau AR. Nah, AR ini merupakan teknologi yang memperkaya lingkungan fisik dengan informasi digital. Nah, dalam konteks pendidikan, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan efisien, atau juga interaktif bisa juga. Nah, keuntungan inovasi sistem informasi pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif atau efisien, di mana guru memberikan umpan balik secara cepat, sementara siswa dapat mengakses materi dan tugas di mana saja. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Nah, teknologi dapat membantu mengatasi hambatan fisik, geografis yang mungkin dihadapi siswa. Dalam pembelajaran online, siswa dapat melakukan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, meningkatkan motivasi siswa. Nah, pembelajaran yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Teknologi seperti VR, AR dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Terus apa saja sih tantangan dari inovasi teknologi informasi pendidikan? Yang pertama yaitu kesediaan infrastruktur dan juga akses internet. Nah, pada dasarnya inovasi sistem informasi pendidikan ini memerlukan infrastruktur dan juga akses internet yang memadai.
Di daerah yang belum terjangkau internet, pembelajaran online tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan dukungan. Kurangnya pelatihan dan dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah dapat menghambat pembelajaran inovasi sistem informasi pendidikan. Nah, seperti yang saya tadi janjikan, nah ini adalah contoh dari asesmen yang tadi yang saya janjikan. Nah, di sini asesmen ini sudah saya buat dan sudah saya jalankan di sekolah. Nah, kurang lebih hampir 5 tahun menggunakan aplikasi ini yang saya buat dan saya update terus sampai benar-benar siswa dapat mudah atau guru dapat mudah mengakses di mana saja, kapan saja, dan juga mudah dipahami. Nah, ini contohnya dari menu login siswanya dan juga menu login admin atau gurunya. Di sebelah yang warna hijau ini adalah login siswanya. Nanti di siswa akan diberikan user dan passwordnya, dan juga login guru atau adminnya juga sama, diberikan user dan passwordnya. Itu juga berbeda-beda sesuai dengan misalkan siswanya sesuai dengan nama siswanya, guru juga sesuai dengan gurunya. Jadi tidak saling tahu usernya agar tidak terjadi kebocoran. Nah, ini contoh berandanya. Di sini ada beranda adminnya. Ini saya contoh tampilannya. Di sini ada beberapa menunya seperti beranda, data master, peserta, bank soal, jadwal, bisa UBK, bisa juga nilai, cetak, pengumuman, user, dan pengaturan. Di mana di sini menu-menunya ini semuanya sudah saya rancang sehingga guru ataupun admin dapat dengan mudah mengakses dan juga memberikan informasi kepada siswa. Misalkan di data peserta, nah admin bisa melihat username-nya, jika siswa lupa bisa melihat username-nya, password-nya. Nah, untuk akses bank soal ini digunakan untuk membuat soal misalkan soal ulangan, soal ujian dan sebagainya. Nah, untuk jadwal ujiannya ini adalah gunanya untuk memberi jadwal kapan soal ini akan kita aktifkan dan kapan soal ini akan kita nonaktifkan. Nah, untuk menu nilai di sini guru dapat merekap semua nilai yang ada atau nilai siswa yang telah mengerjakan. Di sini guru dapat mengaksesnya. Nah, ini contoh dari bank soal yang sudah dikerjakan guru. Di sini ada nama mata pelajarannya, jumlah soalnya, misalkan ada PG, PSE-nya berapa, terus juga kelas yang bisa mengakses soal ini apa saja. Di sini juga saya udah atur, di mana misalkan pada contoh pertama ini kelas 11 OTKP 2. Nah, di mana kelas ini hanya kelas ini aja yang bisa mengakses, sedangkan kelas lain tidak bisa mengakses gitu. Kita batasi gitu, agar benar-benar real, benar-benar tidak bocor gitu kepada siswa di kelas lain. Ataupun ada juga yang diakses oleh semua siswa. Ini tergantung dari gurunya. Bagaimana gurunya menjadwalkannya, misalkan di semua kelas atau di satu kelas atau di dua kelas dan lain sebagainya. Nah, ini contoh rekap nilainya. Sebenarnya ini adalah rekap nilai digitalnya, ada juga rekap nilai esainya, di mana rekap nilai esainya itu kita bisa menganalisis jumlah yang benarnya nomor berapa aja, yang salahnya nomor berapa aja gitu. Nah, ini contoh salah satu rekap digitalnya. Di sini ada BS-nya. BS hanya benar salahnya, tapi tidak ada analisisnya. Untuk Excel-nya sudah saya buat dengan analisis gitu. Nah, ini contoh dashboard siswanya. Di sini ada hasil ujian, ada juga jadwal ujian hari ini. Nah, misalkan ujiannya sudah diaktifkan, di sini siswa dapat melihat, oh ujiannya hari ini mata pelajaran ini gitu, baru dia bisa mulai ujian atau bisa mengaksesnya. Nah, kalau misalkan guru belum aktifkan, maka soal tidak akan tampil gitu. Ini contoh soal SPG-nya. Di sini ada ABCD, soalnya ada menu selanjutnya, ada menu ragu-ragu. Misalkan dia belum belum benar-benar fix untuk menjawab, dia bisa mencantumkan menu ragu-ragu baru menjawab soalnya. Nanti soalnya akan menanda warna kuning, di mana kuning itu adalah menu ragu-ragu dan siswa tidak akan bisa menyelesaikan semua soal kalau belum ragu-ragunya itu diganti dengan soal atau jawaban yang sebenarnya.
Demikian kesimpulan dari presentasi hari ini adalah inovasi sistem informasi dan teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Namun, tantangan dalam hal kesediaan infrastruktur dan dukungan pelatihan masih menjadi kendala. Diperlukan kerjasama komitmen dari berbagai pihak untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik, efektif, inklusif melalui inovasi sistem informasi teknologi. Demikian presentasi dari saya Yoga Hadi Sutisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.